Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari kelompok 6 yang berkerompokan Aden, Kairani, Rizka, dan Rita Rizka. Baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit materi dari pengertian dan jenis-jenis program utilitas atau utility. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari program utilitas atau utility. Program utility merupakan suatu perangkat lunak atau software yang khusus dibuat untuk dapat membantu suatu proses analisis, melakukan konfigurasi, optimasi, dan melakukan perawatan komputer. Software ini sangat dibutuhkan keberadaannya karena dapat menjadi suatu upaya dalam pencegahan ketika tiba-tiba komputer terjadi kesalahan ataupun error. Jenis pertama ada antivirus. Antivirus ialah suatu aplikasi yang sudah bisa dipastikan terpasang di tiap sistem operasi, terutama pada sistem operasi Windows, karena tanpa adanya antivirus, sistem operasi akan sangat berisiko tinggi pada kehilangan maupun kerusakan sejumlah data, serta dapat terjadinya pencurian data yang sensitif dengan segala teknik hacking. Contoh dari aplikasi antivirus yang populer yaitu seperti Advance, SMADAV, AFG, Bitdefender, dan lain sebagainya. Varian dari antivirus juga beragam, ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Yang kedua ada Archivage dan Data Compression. Suatu yang bisa membuat file menjadi sebuah arsip dan juga dapat memperkecil atau mengompres ukurannya, juga dapat memberikan manfaat untuk komputer Anda. Beberapa software yang dapat membuat suatu arsip dan kemudian dapat mengompres ukuran datanya tersebut yaitu seperti WinZip, WinRAR, 2UZip, FileZip, dan lain sebagainya. Sama dengan software antivirus, software arsip ini juga mempunyai aplikasi yang berbayar dan juga yang gratis. Yang ketiga ada software backup. Apabila pada software WinZip dan FileZip seperti pada di atas bisa digunakan untuk membuat suatu arsip dari suatu file, maka software backup bisa digunakan untuk membuat suatu arsip dari partisi hard disk driver. Dengan begitu dapat dikatakan juga data yang akan diarsipkan yaitu keseluruhan partisi, ataupun beberapa software yang dapat melakukan kebutuhan backup yaitu seperti software Nova Backup, Norton, Ghost, dan lain sebagainya. Yang keempat ada software recovery. Data merupakan suatu aset yang sangat penting untuk kehidupan berteknologi pada seperti saat ini. Sejatinya sejumlah data yang sudah Anda hapus ataupun pada saat Anda melakukan quiz format hard disk, itu berarti hanya tabel data basenya saja yang dikosongkan. Sejumlah data lama Anda yang sebenarnya masih berada di dalam penyimpanannya dan berjumlah terhapus dengan sepenuhnya, maka karena itu kita masih bisa mengembalikannya daya yang telah terhapus dengan menggunakan software recovery data. Beberapa software recovery data yaitu seperti Recover, TextDisk, dan lain sebagainya. Yang kelima ada software uninstaller. Anda semua pasti pernah melakukan uninstall pada beberapa software yang ada di dalam komputer Anda. Dengan melakukan uninstall software, maka Anda sudah tidak memerlukan lagi aplikasi tersebut. Tetapi pernahkah Anda mendapati sebuah aplikasi yang tidak bisa diuninstall? Jika benar, maka Anda dapat mengatasinya dengan software uninstaller. Beberapa macam perangkat lunak uninstaller yaitu seperti Revo Installer, Ruby Uninstaller, Gag Uninstaller, dan lain sebagainya. Yang keenam ada software brand marking. Brand marking memiliki arti yaitu suatu proses untuk dapat menguji kemampuan suatu perangkat di komputer dengan menggunakan sebuah program sudah dirancang secara khusus. Menggunakan program tersebut, maka komputer tersebut juga akan menghadapkan dengan beberapa rangkaian tes yang dapat melihat kinerjanya dengan secara keseluruhan. Software tersebut juga dapat dibutuhkan apabila ada ingin memberi beberapa komponen komputer maupun komputer dengan keseluruhan. Dengan begitu, Anda mengetahui harga yang pas dan kemampuan yang sesuai dengannya. Contoh dari aplikasi brand marking yaitu seperti HW Monitor, Speci, Farps, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada disclaimer.
software disk cleaner berfungsi untuk membersihkan file-file yang ada di hard disk driver yang sudah tidak berguna. Biasanya kita menyebutkannya dengan junk file. Dengan begitu, maka ruang kosong yang ada di hard disk driver tersebut bisa dioptimasi. Contoh dari aplikasi disk cleaner ini yaitu Cleaner, di mana pada aplikasi tersebut memiliki fitur utama untuk membersihkan file disk yang tidak berguna lagi. Yang kedelapan ada disk deraminter. Pada sebuah sistem operasi Windows telah terdapat suatu bin app yang memiliki nama disk deraminter. Perangkat tersebut berguna untuk menderaf sebuah partisi hard disk driver. Dengan begitu, maka ruang kosong yang ada di hard disk driver bisa diotomasi, kemudian proses pemecahan data yang di dalamnya akan dapat menjadi lebih cepat. Untuk dapat menderaf, Anda juga dapat menggunakan aplikasi. Contoh aplikasi untuk menderaminter, disk yang Smart Deraf, Button Deraf, disk speed up, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada registry editor. Registry adalah suatu database pada sistem operasi Windows. Dengan semakin sering Anda melakukan pekerjaan di sistem operasi Windows, maka keadaan registry semakin tak efisien. Maka dari itu, registry butuh untuk dibersihkan dengan berkala. Aplikasi yang dapat membersihkan registry yaitu Cleaner. Pada aplikasi dapat fitur untuk membersihkan registry pada Windows. Yang ke-10 ada driver scanner. Driver scanner merupakan suatu alat yang dengan mudah digunakan dapat memindah sebuah komputer untuk driver, mengidentifikasi mereka yang sudah ketinggalan zaman, tidak kompatibel maupun rusak. Aplikasi untuk melakukan scan pada driver yaitu scanner driver. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.